Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, kita mendapatkan keberkahan ilmu untuk hari ini. Adapun pertemuan kita pada hari ini adalah membahas tentang bab 4, yaitu sampaikan dariku walau satu ayat, yaitu mengenai tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, yaitu terdapat dalam KD 3.8 menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Adapun indikatornya adalah 3.8.1 mengidentifikasi dalil-dalil yang berkenaan dengan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan 3.8.2 mengidentifikasi adab dan etika dalam khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan 3.8.3 menganalisis makna khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian 3.8.4 menganalisis ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Di sini ada gambar seorang siswi yang sedang melakukan dakwah. Sumbernya yaitu dari gambar seorang siswi sedang menyampaikan ceramah, yaitu bersumber dari Kementerian Dinas Kebudayaan. Kemudian di sini ada peta konsep yang membahas tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, kemudian dalil tentang khutbah, kemudian etika khutbah, kemudian ada kesimpulan. Yang pertama adalah arti khutbah. Khutbah itu adalah memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Tabligh menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Sedangkan dakwah mengajak pada suatu hal kebaikan. Ada dalilnya, dalil tentang khutbah, tabligh, dan dakwah itu terdapat dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Kemudian ada etika khutbah, tabligh, dan dakwah, yaitu kita harus bersikap lemah lembut dan tidak boleh kasar. Yang keenam ada kesimpulan, yaitu menyeru atau mengajak kepada kebaikan. Kemudian ada dalil-dalil yang berkaitan dengan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 110. Kemudian ada etika di dalam berkhutbah. Pada prinsipnya, ketentuan dan tata cara khutbah, baik sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat khusuf, itu sama.
Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan setelah sholat dan diawali dengan takbir. Khutbah wukuf adalah khutbah yang dilaksanakan pada saat wukuf di Arafah. Khutbah wukuf salah satu rukun wukuf setelah melaksanakan sholat zuhur dan sholat di Qasar. Khutbah wukuf hampir sama dengan khutbah Jumat. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaan, yakni dilaksanakan ketika wukuf di Arafah. Kemudian ada etika, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, etika, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang terakhir, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Kemudian ada etika di dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif atau tanpa kekerasan, dan edukatif, yaitu memberikan pengajaran. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Yang terakhir, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Itulah beberapa daripada etika, khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari khutbah, tabligh, dan dakwah ada beberapa di antaranya. Dakwah berarti memanggil, menyeru, mengajak akan sesuatu hal, yakni kegiatan mengajak orang lain bisa bersifat dua arah. Dalam berdakwah minimal ada dua cara, yaitu dakwah dengan lisan, dakwah bil lisan, dan dakwah dengan perbuatan atau dakwah bil hal. Dakwah bil lisan artinya dakwah yang dilakukan dengan berkata-kata, ceramah, tabligh, akbar, dan sebagainya. Dakwah bil hal artinya dakwah yang dilakukan dengan berbuat, seperti menyantuni fakir miskin, yaitu yatim piatu, menyumbang untuk fasilitas sosial, dan sebagainya. Khutbah bermakna memberi nasihat agama dalam kegiatan ibadah seperti sholat wukuf dan nikah. Khutbah lebih bersifat satu arah, hanya khatib saja yang berbicara, yang lain mendengarkan. Tabligh berarti menyampaikan, memberitahukan kebenaran kepada orang lain, bisa bersifat dua arah, saling berdiskusi, dan lain sebagainya. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita, yaitu mengenai tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Demikian anak-anak ibu semuanya, semoga kita mendapatkan berkah ilmu pada hari ini yang dapat kita terapkan untuk kemajuan kita di masa yang akan datang. Terima kasih, Ibu.